dan melakukan pembunuhan tanpa diketahui orang sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah dengar nggak sih film Rumah Darah yang dirintis sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010? Bisa dikatakan bahwa film ini termasuk film yang sadis ya. Jadi film tersebut menceritakan tentang sebuah keluarga psikopat yang menjebak orang untuk singgah ke rumahnya. Dan orang-orang tersebut dibunuh dan diambil organ tubuhnya untuk dijual. Untungnya, Rumah Darah itu adalah sekedar film yang ada di Indonesia. Tapi kisah nyatanya ini pernah terjadi sekitar tahun 1870-an, yaitu keluarga Bender. Nah, atau biasanya disebut juga dengan Bloody Bender. Sebelum gue lanjutin cerita mengenai keluarga Bender atau Bloody Bender ini, gue harap dukungan dari kalian untuk support terus channel Anggun Paksi dengan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng di bawah ini. Let's go. Bloody Bender adalah julukan untuk keluarga Bender yang hidup menjelang akhir abad ke-19 di wilayah Fairfield, Kansas Tenggara, Amerika Serikat. Julukan Bloody Bender ini yang diberikan setelah mereka diketahui telah membunuh atau melakukan aksi pembunuhan terhadap orang-orang yang pernah singgah di tempat mereka. Jadi siapapun yang mampir di rumah ini dipastikan nyawanya tidak tertolong karena menjadi korban si keluarga Bender ini. Hampir sama dengan Rumah Darah yang menawarkan penginapan bagi siapapun yang datang atau singgah ke tempat mereka dan kemudian membantai mereka. Jumlah mayat yang ditemukan klaim sebagai korbannya keluarga Bender ini ada sekitar 13 orang. Namun diperkirakan bahwa jumlah korban keluarga Bender ini ada sekitar 20-an orang, bahkan lebih. Kisah dari keluarga Bender ini dimulai ketika menjelang akhir tahun 1870. Jadi John Bender beserta John Bender Jr., yaitu anak laki-laki dari si John ini, pindah ke daerah padang rumput di Fairfield, Kansas. Di rumah barunya mereka lalu mendirikan rumah, kemudian dijadikan penginapan dan toko kecil yang diketahui mulai beroperasi sekitar tahun 1871. Di tahun yang sama, istri John yaitu Ma dan anak perempuannya si John ini yaitu Kat kemudian menyusul rumah baru tersebut sambil membawa perabotan-perabotan lama mereka. Lokasi rumah Bender memang cocok untuk tempat penginapan dan melakukan pembunuhan tanpa diketahui orang sekitarnya. Penginapan keluarga Bender ini terletak di tengah-tengah padang prairie dan jauh dari pemukiman warga sekitarnya. Di dekat rumah mereka terdapat Jalan Osage Mission Forbes Court yang sering dilewati oleh para pengembara, mengingat itu adalah satu-satunya jalan yang bisa digunakan di kawasan padang prairie tersebut. Sebagai akibatnya, penginapan rumah keluarga Bender ini sering disinggahi oleh orang atau lebih tepatnya pengembara yang melalui jalan tersebut, baik yang hanya sekedar mampir untuk membeli kebutuhan perjalanan mereka, hingga singgah untuk beristirahat atau lebih tepatnya beristirahat untuk selama-lamanya. Hari demi hari berlalu, kawasan Kansas mulai dikenal sebagai kawasan angker. Setelah orang-orang yang telah melewati jalan tersebut tidak pernah terdengar kabarnya lagi.
Dan jumlah laporan orang hilang di daerah tersebut mulai bertambah atau semakin bertambah. Akhirnya pada musim semi tahun 1873, pihak pengelola kota mengadakan pertemuan mengenai misteri tersebut. Dan berdasarkan keterangan seorang saksi, diketahui bahwa rumah penginapan yang selama ini ditempati oleh keluarga Bender ternyata sudah terlantar dan ditinggal oleh penghuninya. Merasa curiga, penduduk kota pun sepakat untuk menggeledah rumah penginapan tersebut. Ketika mereka melakukan penyelidikan di rumah keluarga Bender atau penginapan keluarga Bender ini dan menggeledah rumah tersebut, mereka pun tercengang dengan apa yang mereka temukan di rumah tersebut. Di bagian lantai kabin terdapat satu pintu jebakan berpaku yang sudah berlumuran darah kering. Kabin tersebut kemudian dipindahkan dan dilakukan pencarian di bagian bawah rumah tersebut. Tapi tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Pencarian berikutnya yaitu dengan cara menggali tanah di sekitar rumah penginapan tersebut. Hasilnya ditemukan beberapa mayat, di mana kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang dilaporkan hilang di kawasan tersebut. Kondisi mayat ditemukan bermacam-macam, mulai dari kondisi tengkorak kepala pecah akibat dihantam palu dan tenggorokan sobek, tubuh terpotong-potong, hingga ada yang ditemukan berada di dalam sumur. Ada juga mayat anak kecil yang kemungkinan meninggal karena dikubur hidup-hidup, karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada mayat anak tersebut. Kisah penemuan mayat-mayat tersebut kemudian tersebar luas dan dengan cepat menimbulkan tanggapan sensasional dari masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Tidak diketahui secara pasti apa motivasi keluarga Bender melakukan aksi-aksi pembunuhan tersebut. Motivasi yang paling banyak diduga oleh masyarakat bahwa keluarga Bender melakukan hal tersebut untuk merampas atau merampok barang, terutama dengan mengingat fakta bahwa orang-orang yang berpergian jauh selalu membawa banyak harta dan perlu tempat untuk beristirahat sementara. Nah, ada juga dugaan lain yang lebih sedikit dipercaya adalah aksi-aksi keluarga Bender ini dilakukan mungkin ada kaitannya dengan praktik okultisme. Nah, okultisme itu sendiri adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir yang merajuk kepada pengetahuan yang rahasia atau sering disalahartikan oleh masyarakat umum sebagai pengetahuan supranatural. Saya ketahui bahwa mereka atau keluarga Bender adalah anggota kelompok spiritual. Di tahun 1870, keluarga Bender dan beserta 4 keluarga lainnya yang juga spiritualis memang pernah menetap di Seychelles. Namun tidak lama kemudian 4 keluarga tersebut pergi dan hanya keluarga Bender yang menetap sampai tahun 1873. Misteri lain yang menyelimuti keluarga Bender atau Bloody Bender ini selain motivasi dalam pembunuhan adalah bagaimana nasib mereka setelah itu. Banyak yang mengklaim bahwa mereka menemukan keluarga Bender dan kemudian membunuh mereka. Namun banyak dari klaim tersebut adalah kabar burung. Teori lain berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh detektif menyatakan bahwa keluarga Bender melarikan diri memakai kereta menuju Hope Bolt dan kemudian memisahkan diri di sana. Sejumlah orang diperkirakan sebagai anggota keluarga Bender atau yang punya kaitan dengan keluarga Bender. Mereka juga ditangkap. Namun kemudian mereka dilepas kembali karena tidak ada cukup bukti.
Dari kejadian tersebut, Gubernur Kansas, Thomas E. Osborne, menawarkan hadiah $2.000. Kalau sekarang sekitar $40.000 atau setara dengan 550-an juta rupiah. Bagi siapapun yang berhasil menangkap keluarga Bender. Namun cara tersebut tidak membuahkan hasil karena banyak di antara orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut banyak yang justru saling nuduh atau saling tuduh menuduh dan main hakim sendiri, bahkan saling membunuh. Meskipun beberapa penangkapan dilakukan sehubungan dengan pembunuhan Bender, tidak ada satupun yang bisa membuktikan identitas keluarga tersebut. Bahkan sampai saat ini, tempat itu dibuat sebuah monumen untuk mengenang tragedi berdarah pembunuhan oleh keluarga Bender. Keluarga Bender ini sudah menjadi salah satu misteri tak terpecahkan dalam kisah-kisah Old West di Amerika. Itu dia adalah kisah keluarga Bender atau Bloody Bender. Jika kalian suka dengan video ini atau konten ini, kalian bisa klik jempol, share dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next time.